Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Reka Saputri, stambuk 08320210070. Saya dari kelas C1 Metode Penelitian Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Efektivitas Penyuluhan Pertanian dalam Pengembangan Usaha Tani Lada di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang. Yang pertama, pendahuluan. Upaya pembangunan pertanian berhubungan erat dengan pengembangan sumber daya manusia, terutama petani, sebagai pelaku utama pertanian. Para petani harus mampu untuk beradaptasi dengan adanya perubahan seperti pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dapat mendorong petani menjadi mandiri. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan penyuluhan pertanian lada di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang. Yang kedua, bagaimana efektivitas penyuluhan pertanian di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang. Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses pelaksanaan penyuluhan pertanian lada di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penyuluhan pertanian lada di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang. Selanjutnya, efektivitas. Menurut Sondang dalam Oteng 2008, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Kemudian, usaha tani. Usaha tani adalah mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Usaha tani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. Kemudian, lada. Tanaman lada adalah tanaman yang memiliki daun tunggal berwarna hijau pucat, serta buram ujungnya runcing, berbuku-buku, dan berbentuk bulat telur. Lada memiliki nama Latin Pipernicrum, orang juga sering menyebutnya merica. Selanjutnya, kerangka pikir. Penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan, di mana penyuluhan dilakukan oleh penyuluh untuk menyampaikan kepada petani mengenai bibit unggul, pemupukan, hama dan penyakit, panen dan pasca panen. Dalam proses penyuluh terdapat capaian-capaian. Bila capaian sesuai antara yang diajarkan penyuluh ke petani itu disebut efektif, dan jika tidak sesuai yang diajarkan ke petani itu disebut tidak efektif. Kemudian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang selama 2 bulan, mulai bulan April sampai pada bulan Juni 2024. Kemudian, teknik penentuan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random sampling atau acak sederhana dengan mengambil 10%, sehingga sampel yang diambil yakni 21 orang petani lada. Selanjutnya, jenis sumber data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan informasi di desa dan kecamatan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama, observasi, yaitu pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada petani lada di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Endrekang. Yang kedua, wawancara, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang sistematik dan langsung kepada responden. Dan yang ketiga, dokumentasi, yaitu dengan mengambil gambar atau foto-foto di tempat penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data.
Analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data dengan teknik scoring atau skala nilai dengan ketentuan. Pemberian skor terbagi dalam beberapa interval kelas, yaitu efektif dan cukup efektif. Sekian dari presentasi PowerPoint saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.